Hai guys, kali ini aku mau bacain energinya Virgo, asmara Virgo, Oktober 2024. Reading ini general, bisa cocok bisa enggak. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Virgo. Jadi nggak akan selalu resonate terus. Jadi kamu perlu nonton video-video yang lain gitu ya, yang sesuai dengan bercat kamu di Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu. Jadi kadang nih di Sun-nya resonate, kadang enggak, kadang di Moon-nya yang resonate, kadang di Rising-nya yang resonate, atau kadang di bagian tertentu aja yang resonate. Jadi kalau nggak resonate jangan keburu unsubscribe, tapi tonton video yang lain yang sesuai dengan unsur-unsur lain di zodiak kamu ya. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Kita lihat dulu Virgo, core energinya. Asmara Virgo, Oktober 2024. Agak nggak enak nih. Panas banget, Surabaya panas banget, terus kulit kering. Jadi curhat, kulit kering dan pakai AC terus juga kulit kering. Ini Virgo, core energinya dulu ya, kita coba lihat. Knight of Cups ini sama kayak tadi kartu Libra atau apa ya? Iya, Knight of Cups dan High Priestess kebalik. Jadi kalau lihat dari dua kartu ini ya, secara general, sorry goyang-goyang kesenggol. Ngomongin soal hubungan, ya entah kamu entah dia nih punya ekspektasi yang tinggi ya gitu ya, tentang mungkin bisa ekspektasi diri, atau juga ekspektasi terhadap pasangan, atau juga ekspektasi pada hubungan ini gitu ya. Dan ekspektasi ini nih, ekspektasi ke diri, ke pasangan, ke hubungan, itu tuh kayak nggak sinkron gitu, kayak nggak relate gitu. Jadi kayak gini, misal kamu punya ekspektasi yang tinggi terhadap diri kamu, let's say kita sebut karir kamu gitu ya, tapi kamu punya ekspektasi yang tinggi juga ke pasangan kamu. Kamu berharap pasangan kamu bener-bener support 100% gitu. Padahal realitanya, faktanya mungkin tidak seperti itu. Pasangan kamu mungkin nggak mendukung, atau hanya mendukung 50% gitu ya gitu. Atau ada ekspektasi pada hubungan kalian berdua. Misal mungkin kalau kalian udah menikah, misal soal anak, misal soal rumah, pembelian rumah, atau pembelian mobil gitu ya, bisa aja. Atau kalau masih pacaran ya mungkin bisa soal kedirian tadi juga bisa, dan soal mungkin hubungan yang serius gitu. Salah satu pihak menginginkan hubungan yang serius sampai menikah, salah satu pihak ternyata belum ready untuk itu ya gitu. And then ada Knight of Cups di sini. Salah satu pihak di sini, entah kamu tadi ya, tuh masih sangat nyaman dan enjoy dengan kondisi diri saat ini, termasuk dengan kondisi diri kamu yang mempunyai, atau dia yang mempunyai ekspektasi ya gitu. Kan kita punya ekspektasi diri sendiri nih terhadap diri kita gitu, atau punya cita-cita atau harapan lah gitu. Bisa apa aja, soal ekspektasi, harapan, mimpi, goals, bisa kayak gitu. Dan goals itu, cita-cita itu atau ekspektasi itu tidak bisa dikompromikan untuk saat ini gitu. Jadi kalau ada yang ngajak kompromi nih pasangan kamu nih, udahlah nanti aja kita ngurus ini dulu, mungkin kamu akan no gitu ya. Kurang lebihnya kayak gini ya, secara general. Aku akan pakai kartu lamaku untuk Virgo ya. Aku cleansing dulu energinya.
Oke. Situasi dan kondisi dia saat ini ya Virgo. Ya, kartunya udah sangat jelek karena kalau nggak salah sempat kena air atau kena banjir ya. Ya, ada yang bocor ya kayaknya gitu. Dulu temboknya tuh terembus atau gimana, kalau nggak salah, aku lupa. Atau kena banjir, nggak tahu, lupa. Surabaya kan sering banjir. Bocor atau banjir ya. Situasi dan kondisi dia saat ini. Oke, ini kartu lamaku. Oke, King of Cups. Ya, ada yang keras kepala di sini. Eight of Cups. Ya. Ya, kartunya udah jelek banget. Mau aku buang tapi kok sayang ya. Atau ada yang mau pre-love. Kalau ada yang mau pre-love, chat aja di bawah. Atau bisa chat di nomor deskripsi box. Atau mau pre-love barang-barang yang lain juga bisa. Oke, ini Two of Swords. Aku tadinya mau ambil, ya ini ada beberapa kartu sih. Aku nggak jadi ambil karena aku cuma butuh satu kartu. Ya, dia tuh cukup keras kepala, cukup berpendirian gitu ya. Cukup berpendirian ini bukan berarti dia tuh selalu bener, bukan gitu ya. Ya, Ten of Cups kebalik. Ya, dia cukup kekeh dengan pendapat dia, cukup atau sangat kekeh dengan pendirian dia, dimana mungkin ya tentu dia menganggap bahwa pendirian dia itu yang paling benar, pendapat dia itu yang paling benar. Ini kalau dari POV-nya dia ya gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal general atau kita ngomongin soal pendapat orang luar, apalagi orang yang profesional atau konselor, bisa aja nih ini nih pendapatnya kurang tepat gitu. Tapi kalau ngomongin soal dalam hubungan ini, dia merasa bahwa ya pendapat dia paling benar, prinsip dia paling benar ya di dalam hubungan ini. Kalau dari dia, Eight of Cup, Two of Swords, dan Ten of Cup kebalik, right gitu. Yaps. Ini tadi ngomongin soal ekspektasi diri, ekspektasi terhadap pasangan, dan ekspektasi terhadap hubungan ini. Ya. Kalau ini ada Eight of Cups gitu, intinya kalau lihat dari dia nih, dia pengen semuanya udah proper gitu. Yang kaitannya dengan hubungan, yang kaitannya dengan pondasi, yang kaitannya dengan materi ya gitu, Eight of Cups. Yang kaitannya dengan pondasi hubungan, materi, atau bisa aja aku ngerasanya my feeling tuh tentang sebuah culture. Jadi aku rasa ini orang cukup kuat dengan budayanya. Entah ini si dia ini punya suku apa, ras apa, atau tinggal di mana, orang mana gitu ya. Entah orang luar negeri lah atau ini, tapi dia cukup kental dengan culture yang dia pegang gitu ya. Dan mungkin culture ini cukup berbeda dengan kamu ya gitu. Dan dia tetap kekeh dengan culture yang dia pegang. Culture ini tuh tidak hanya ngomongin soal pondasi hubungan, tidak hanya ngomongin soal materi, tapi juga mungkin bagaimana menjalani sebuah hubungan, bagaimana cara menjalani hubungan, misalnya let's say suami istri atau pasangan pacar laki dan perempuan gitu ya. Jadi cukup kuat culture yang dia pegang sampai saat ini gitu ya, dan cukup kekeh, dan dia menganggap bahwa prinsip hidup, culture dan lain-lain yang dia pegang itu adalah benar ya gitu ya. And then Two of Swords dan Ten of Cups gitu. Namun di sini gitu, dia sometimes dia ngerasa bahwa dia kadang tidak bisa memahami pola pikir kamu, atau mungkin dia tidak cocok dengan pemikiran kamu atau prinsip kamu. Ya, gitu. Meskipun dia nggak komplain secara
gamblang gitu ya, tapi dalam benak dia, dalam pikiran dia ada ketidakcocokan di sini, ada hal yang miss lah ya gitu. Nggak seharusnya nih kamu tuh kayak gini, yang benar tuh harusnya seperti ini gitu. And then to Oswald, I'm so sorry to say gitu ya, kalau hubungan ini udah berlangsung lama dan ini opsi ya, ini alternatif ini skenario lain. I'm so sorry to say, jika hubungan ini tuh udah berlangsung lama ya, dan sering ada hal-hal yang seperti ini gitu ya, dalam berpendapat atau dalam melihat segala sesuatunya, apalagi juga dalam menyelesaikan masalah gitu. Aku rasa si dia ini ada titik jenuh ya, dan titik jenuhnya ini dia pelampiaskan ke hal-hal yang mungkin ini membuat, jika kamu tahu, mungkin membuat kamu kecewa, marah, atau sedih gitu ya. Pelampiasan ini tidak melulu soal orang ketiga ya gitu. Bisa iya, bisa enggak, atau bisa hal lain gitu. Tapi ketika kamu tahu, aku rasa mungkin kamu kecewa, bisa aja kamu sedih, bisa aja kamu marah ya gitu. Entah ya, karena mungkin ada beberapa hal yang ini tuh bertentangan dengan prinsip kamu, atau ini bertentangan dengan culture kamu, atau bertentangan dengan kedirian kamu atau value kamu gitu, right gitu. And then 10 of Cups di sini. And then akhirnya ini orang tuh kayak oke lah, ini status hubungan, oke dijalani aja gitu. Entah ini dalam ranah pernikahan atau enggak, ya akhirnya ini hubungan yang bisa dibilang cukup garing kalau dari POV-nya dia. Oke. Ini kalau dari POV-nya dia ya. Di part 1 ini ya, kita bahas soal pikiran dia dan lain-lain gitu ya. Kondisi dia, situasinya, perasaan. Dan untuk perasaan, feeling dia, ada perasaan dia saat ini nanti kita bahas di part 2 ya. Gitu. Begitu pula sebaliknya perasaan kamu dan apa yang kamu inginkan dan apa yang dia inginkan, nanti kita akan bahas di part 2 ya. Oke. Terus kita coba lihat dulu energi kamu saat ini. Asmara Virgo. Oktober. Oke, udah keluar kartu-kartu ini. Oke, Nine of Pentacles, ya kamu masih bersibuk-sibuk ria dengan pencapaian kamu ya, gitu. Jadi ekspektasi diri yang sangat kuat itu ada di kamu. Ekspektasi diri yang kuat itu ada di diri kamu. Jadi ya maybe soal cita-cita, dream, atau mungkin goals, atau mungkin value, atau apapun yang soal kedirian tuh kamu lebih sangat kuat ya dibanding dia. Dia mungkin ekspektasinya ke diri kamu, ke pasangan ya, which is ini kamu, dan ke hubungan ya, ke hubungan. Oke, Eight of Wands dan Nine of Cups gitu. Jadi ketika kamu lagi sibuk banget nih dengan kedirian kamu ya, atau ekspektasi cita-cita kamu lah, atau karir lah, atau apapun yang saat ini sedang kamu fokuskan, right gitu ya. Sehingga mungkin ada beberapa hal yang bertentangan dengan culture dia, dengan prinsip hidup dia, atau dengan apa yang dia anggap benar gitu ya, dengan konsep hidup lah, atau pedoman hidup dan lain-lain gitu ya. Di sini akhirnya ada ketidakcocokan, atau ada yang tidak sependapat, kurang bisa support ya, atau bahkan sama sekali nggak support, right gitu. Karena ini tadi nih, background dari diri kalian tuh secara culture aku rasa berbeda ya. Secara culture nih bisa dari keluarga, atau dari apa yang kita lalui selama ini, pengalaman kita, dan kita ngebentuk pemikiran yang itu menjadi sebuah culture diri ya. Ini bisa soal ya, aku rasa pertama soal culture diri, dan juga mungkin culture sosial masyarakat ya, secara sosiologis ya, konstruksi sosial, right gitu. Oke, and then the chariot di sini, dan kamu ini tuh masih kekeh banget
menaruh pikiran, waktu, dan semuanya waktu untuk mengejar kedirian kamu, ya gitu. Which is ini mungkin kalau misal nih hubungan ini udah berlangsung lama, let's say mungkin dalam pernikahan, ya aku rasa beberapa hal tentang apa ya namanya kita udah berpasangan, dan mungkin kalau kita ngomongin sebuah culture di Indo ya, pernikahan ya gitu ya, pasti ada hal-hal sebebas-bebasnya, selonggar-longgarnya, pasti akan ada hal yang dibatasi oleh pasangan kita. Ini kita nggak ngomongin soal idealnya ya, tapi kita ngomongin realitanya di masyarakat dan di kondisi kamu ini, di kondisi kamu, kita ngomongin soal di kondisi kamu lebih khususnya ya. Jadi seberapa pasangan kamu ngasih waktu atau memberi support gitu ya, atau ngasih kamu waktu, tetap dia ngerasa bahwa ada hal yang tidak seharusnya kamu lakukan gitu ya. Ada hal dimana seharusnya aku ini sebagai pasangan kamu tuh lebih menjadi prioritas gitu, ketimbang kamu memprioritaskan karir atau memprioritaskan orang lain, pekerjaan di sini ya gitu. Ini terlepas sudah menikah atau belum ya, tapi ini lebih khusus pada misalnya udah menikah nih, lebih kental lagi nih, lebih kerasa banget nih situasi dan kondisinya jika pasangan kita tuh nggak support kita 100% ya gitu, kurang ikhlas lah ya gitu, kurang lebihnya bahasanya seperti itu. Dan di syariat ini ya, kalau misalnya masih pacaran ya masih bisa diatur-atur, kalau nggak cocok dengan prinsip hidup ya mungkin bisa end gitu. Tapi masalahnya kalau ini udah dalam pernikahan ya, jadi harus ada banyak kompromi ya. And then ada Eight of Wands dan Nine of Cups ya. Jadi aku rasa kamu juga cukup egois dengan pendirian kamu ya. Sebenarnya nggak ada yang salah, tapi ini kalau dalam rumah tangga ini tuh ya harus dikompromikan gitu ya, nggak bisa egois bener-bener gitu. Ini kecuali masih pacaran, kamu ya nomor satu memang harus diri kita, berpasangan kita ya. Tapi dia pengen diprioritaskan dalam hubungan ini, dia nggak pengen menjadi nomor sekian gitu, dia nggak pengen jadi nomor 2 setelah pekerjaan kamu dan lain-lain. And then ada Eight of Wands gitu. Sometimes kamu pun jenuh atau apa ya, capek lah ya dengan hubungan yang seperti ini, karena mungkin kamu tidak diberi kebebasan dan banyak hal yang kamu ngerasa bahwa banyak hal dimana kamu tuh ini kalau dari POV kamu ya, harusnya banyak hal yang bisa aku kerjakan, banyak hal yang bisa aku capai, tapi karena keterbatasan dari perbedaan prinsip hidup dari pasangan, akhirnya banyak hal yang terbatasi, apalagi mungkin udah berkeluarga, right gitu. Dan di sini Eight of Wands, right gitu. I'm so sorry, mungkin ada beberapa yang akhirnya punya jalan pintas untuk mengejar goals atau cita-cita atau apapun itu dalam karir gitu, dan which is ini nggak bagus. Ini berefek pada diri kamu sendiri atau bisa aja berefek pada hubungan kalian gitu ya. Nanti ada Nine of Cups, ya kamu masih menikmati apapun yang saat ini sedang kamu lakukan gitu ya, soal kedirian kamu ya, dan kamu pengen punya bener-bener pengen sukses di bidang ini ya, entah apapun yang kamu geluti. Dan kayaknya kamu pun mungkin kamu ya, ketika ada hal-hal yang benar-benar tidak sinkron dengan kedirian kamu, mungkin kamu akan melepaskan, termasuk melepaskan pasangan kamu ya. Ini mungkin entah ini sadar atau nggak sadar, tapi kamu ada kepikiran seperti itu ya. Dan mungkin, tapi ini nanti di part 2 kita bahas soal perasaan ya. Terkadang karena kita pada situasi dan kondisi yang kita nggak bisa mikir jernih alias ngawang gitu, kadang kita nggak bisa meregulasi perasaan kita yang sebenarnya gitu. Jadi
kalau ini dalam sebuah pernikahan tentu jangan ambil keputusan tergesa-gesa. Harus dianalisa dulu nih bener-bener dari hati atau enggak gitu ya. Kalau ini masih pacaran ya oke-oke aja, misalnya punya pikiran aduh nih nggak cocok nih gitu, atau gimana nih aduh tertekan dan sebagainya ya. Masalahnya masalah yang ditimbulkan tidak risikonya ya akan lebih mudah ketimbang kalau kita udah menikah ya gitu. Oke, Virgo, jadi kurang lebihnya seperti ini ya. Intinya dia tidak ingin menjadi second plan atau second option di dalam hidup kamu ya. Oke, thank you guys Virgo. Sampai ketemu di part 2. Nanti di part 2 kita akan bahas perasaan. Kamu join aja membership ini ya, mulai 9.900. Kamu bisa cancel kapan aja. Kamu bisa akses video lanjutan semua tema asmara ya, at least 3-4 video sesuai dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu. Dan juga bisa kepoin punya pasangan kamu, gebetan kamu, atau teman kamu juga bisa ya. Oke, thank you guys. Bye-bye.